Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat, kita akan berbincang tentang the true God, ya, atau Allah yang asli. Sahabat-sahabatku, Allah yang asli atau God yang sejati, ya, itu tidak hanya ada di agama tertentu. Sekali lagi ya, God atau sesembahan atau Sang Maha Pencipta yang asli itu tidak hanya adanya di agama tertentu saja. Nah, kalau ada sesuatu yang disebut sebagai God, tapi kemudian diklaim oleh seseorang atau oleh sekelompok orang bahwa dia hanya ada di agama tertentu, maka sudah pasti itu God-nya tidak asli atau palsu. Ya. Di dalam kitab suci Al-Quran sebenarnya kita sudah diberitahu dengan sangat bagus dengan kata-kata bahwa God yang asli itu atau yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuasanya berada lebih dekat dari urat leher kita. Di ayat yang lain dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa dia disebut sebagai maha halus. Kalau dalam Alkitab, Yesus Kristus menyebut Bapa yang disebut sebagai Allah, ya, disapa sebagai Bapa, itu adalah roh dikatakan. Roh. Nah, roh itu kan bahasa Indonesia. Dari bahasa Ibraninya ruah. Bahasa Inggrisnya spirit, ya. Bahasa Ibrani ruah. Ruah itu artinya kuasa. Jadi Yesus dan Alkitab juga menegaskan bahwa Allah itu kuasa. Al-Quran mengatakan Allah itu maha halus dan dia lebih dekat dari urat leher. Jadi yang lebih dekat dari urat leher itulah kuasa. Itulah Allah. Dan Allah ini tidak hanya ada di agama tertentu. Kalau ada sesuatu yang disebut sebagai Allah atau God atau Theos atau apapun sebutannya, kemudian diklaim hanya berada di agama tertentu saja, maka dia jelas tidak maha kuasa. Karena kalau maha kuasa artinya dia melingkupi segala sesuatu. Dia ada di dalam segala sesuatu. Karena maha. Maha. Jadi di tumbuhan ada. Di semua jenis binatang ada. Di dalam diri Anda dan saya, dia juga ada. Karena dia maha. Melingkupi segala sesuatu. Dan kemahaannya ini tidak bisa dibatasi. Hanya ada, oh dia hanya ada di kitab suci tertentu. Bukan. Oh dia hanya ada di kelompok tertentu, di golongan tertentu, di agama tertentu. Tidak, sahabat-sahabatku. Ya. Jadi Sang Maha ini, Sang Maha Kuasa ini melingkupi segala sesuatu. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 juga dikatakan, Allah menjadi semua di dalam semua. Dan dalam salah satu doanya Yesus yang tercatat dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Yesus juga mendoakan murid-muridnya agar murid-muridnya mencapai kesadaran spiritual. Menyadari bahwa Bapa dan Yesus bisa di dalam para murid. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa karena di dalam Yesus ada Allah, maka Yesus adalah Allah. Itu sangat salah, ya. Sebab faktanya, realitanya, yang di dalamnya ada Allah dan ada kuasa Allah, itu bukan cuma Yesus. Di dalam surat 1 Yohanes 4 juga dikatakan, orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat kasih, itu ada Allah di dalamnya. Barang siapa melakukan hal-hal baik, barang siapa mengasihi, maka Allah di dalam dia. Nah, sahabat-sahabatku, Allah atau God yang asli ini, ilustrasinya kalau saya ilustrasikan ya, dia seperti kuasanya seperti sinar matahari. Tercurah untuk segala makhluk. Apakah orang itu mau baik, mau jahat, kaya, miskin, ganteng, cantik, seksi, gembrot, buta, tuli, cacat, sinting, waras, tidak pengaruh. Kuasanya tetap ada. Nah, jadi tidak bisa dibatasi hanya ada di agama atau di kelompok tertentu. Tidak. Kalau ada orang membatasi bahwa Allah atau God yang benar hanya ada di agama tertentu, sudah pasti itu God-nya adalah God palsu. Atau God hasil imajinasi saja. God hasil khayalan manusia saja. Sedangkan God yang asli itu melingkupi segala sesuatu. Tidak bisa dibatasi. Anda mau jahat, saya mau jahat. Tidak bisa kita lepas dari kuasa Sang Maha Kuasa. Paham?
kita mau jadi orang baik, merasa diri sangat suci, merasa mulia pun, tetap kita terikat oleh kuasa Sang Maha Kuasa. Kita mau berbuat sejahat apapun, sesadis apapun, sesesat apapun, kita juga tetap terikat oleh kuasa Sang Maha Kuasa. Karena dia tidak bisa dipengaruhi. Tidak ada perbuatan manusia, mau dosa, mau apapun juga, yang bisa mengalahkan kuasa dari Sang Maha Kuasa. Ya, karena dia jadi pelacur misalkan. Wah, berarti dia terlepas dari kuasa Allah. Enggak. Karena dia menjadi pemerkosa, perampok, koruptor. Wah, berarti dia terlepas dari kuasa Allah. Tidak, sobatku. Kuasa Allah selalu ada dalam segala sesuatu. Terlepas dari baik, buruk, benar, salah. Selalu semuanya ada kuasa dari Sang Maha Kuasa. Itulah Allah yang sejati, true God, yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa itu. Bapa yang oleh Al-Quran disebut sebagai Maha Halus. Yang oleh Alkitab, kitab Taurat disebut sebagai Sang Maha Ada. Maka namanya disebut Yahweh. Atau Yod, Hei, Wof, Hei. YHWH itu artinya Sang Maha Ada atau yang ada dengan sendirinya. Sebenarnya inilah yang oleh teman-teman ateis, teman-teman yang nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan katanya ya. Ini disebut sebagai energi. Energi tertinggi, energi paling halus. Di mana energi itu kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, itulah sebenarnya kuasa Allah. Tapi teman-teman ateis tidak sadar, tidak memahami saja. Bahwa sebenarnya sama. Yang mereka sebut sebagai energi. Yang dari unsur yang terkecil menciptakan atom ya. Proton, neutron, elektron. Dan di situ ada unsur energi God, energi Allah. Ya, itulah kuasa Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan pada saat ini sahabat-sahabatku supaya kita sadar bahwa kalau ada ajaran yang disampaikan oleh siapapun mengatakan bahwa God yang benar hanya ada di kelompok ini atau hanya ada di agama ini, itu sudah pasti God palsu. Ya, sebab God yang sejati dia ada dalam segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Jadi kalau ada dikatakan God yang asli ada hanya di agama ini, itu nggak bedanya dengan jin-jin yang tinggal di keris pusaka-pusaka yang dibangga-banggakan orang tuh. Di pusaka ini ada ada penjaga, ada penunggunya. Itu namanya tuan palsu atau Tuhan-Tuhan hasil bikinan manusia. Ya. Demikian juga dengan God-God atau Allah-Allah yang katanya adanya di agama-agama tertentu saja. Itu semua palsu, sahabatku. Sebab God yang asli itu tidak bisa dibatasi hanya harus dengan agama ini saja. Kalau Anda menghadap God dengan baju agamanya ini, bisa diterima. Kalau pakai baju agama itu, tidak bisa diterima. Itu sudah pasti God palsu. God yang asli, Anda mau menghadap dengan telanjang. Anda mau menghadap dengan pakai baju mahal. Anda mau menghadap dengan mandi bersih dulu. Anda mau menghadap tanpa mandi. Anda mau menghadap saat tidur. Anda mau menghadap saat makan, saat mandi, saat pacaran, saat buka internet. Mau menghadap saat apapun juga bisa. Itu God yang asli. Tapi kalau mau menghadap God yang asli, banyak harus dengan cara yang pakai baju yang mahal dulu. Atau harus pakai mandi dulu. Ya. Itu pasti yang ditangkap nanti Godnya God palsu. God yang asli itu tidak bisa dibatasi. Profesi juga. Tidak ada profesi manusia yang bisa membatasi. Karena profesinya, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, maka bisa gampang ketemu God. Enggak. Jadi, God yang asli itu pasti bisa dijumpai segala makhluk. Bahkan orang bisu, orang tuli, itu bisa mengalami dan menjumpai God yang asli. Kalau God yang palsu, kalau datang harus dengan bahasa tertentu misalkan. Kalau mau menghadap harus dengan bahasa Arab saja. Itu pasti mendapatnya God yang hasil imajinasi. Tidak asli. God yang asli bisa dijumpai dan dialami bahkan oleh orang yang tidak bisa berbahasa. Alias orang bisu.
Orang bisu bisa mengalami God yang asli. Jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja orang bisu nggak bisa-bisanya. Nah, God yang asli bisa dijumpai oleh orang bisu, oleh orang tuli, oleh orang buta. Semua bisa. Itu yang asli. Bahkan anjing, kodok, tikus, nyamuk, pohon pisang, pohon duren, semuanya bisa mengalami God yang asli. Ya. Jadi semoga bisa dipahami sahabat. Ini sebenarnya gampang banget bagi orang yang sudah pernah mengalami, yang sudah pernah dijumpai oleh God yang asli. Dan sudah menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa God yang asli. Sahabat-sahabatku, sebenarnya Anda sadar tidak sadar, mau tidak mau, dalam diri Anda itu ada kuasa loh dari God yang asli. Nah, masalahnya hanya ego Anda sadar atau enggak. Sekarang, detik ini Anda bisa mendengar suara saya. Telinga Anda bisa merespon suara saya. Meskipun ini hanya rekaman lewat sosial media YouTube. Tapi kemampuan telinga Anda bisa mendengar suara saya. Ini adalah bukti bahwa ada kuasa God yang diberikan kepada diri Anda. Sehingga telinga Anda bisa merespon, otak Anda bisa merespon. Bahkan Anda masih bernafas, masih bisa bergerak-gerak hari ini. Semua karena ada kuasa God dalam diri Anda. Nah, masalahnya sadar atau enggak? Itu aja. Sahabat-sahabatku, sekian video singkat ini. Oh ya, nggak singkat ya, sekitar 12 menit. Terima kasih banyak buat yang menyimak video ini. Semoga bisa dipahami. Ini sebenarnya gampang banget. Bagi orang yang sudah terlepas ya dari pengaruh dogma-dogma. Sudah terbebas dari konsep-konsep bikinan manusia. Bisa memahami dengan gampang. Tapi bagi orang-orang yang masih melekat dengan konsep katanya inilah, katanya Pak Pendeta, katanya ulama, katanya ini, itu sulit memahami, sulit menangkap, sulit memiliki kesadaran bahwa Allah benar-benar seperti yang dikatakan Al-Quran, lebih dekat dari urat leher. Benar-benar seperti yang dikatakan oleh Yesus dan para rasul, Bapa ada di dalam kita. Oke sahabatku, sampai jumpa di video yang lain. Salam dari saya, wartawan kabar gembira atau Injil bagi dunia. Salam, Shalom, Rahayu, Namaste.